atau kurang lebih dikenal sebagai segitiga emas Jakarta. Jadi alhamdulillah ini kita kumpul dan semua para hadirin semua yang sudah ikut mendaftar, kalau misalnya kebetulan bekerja di kawasan Jenderal Sudirman, kami persilahkan untuk menghubungi kami untuk menjadi memperkuat anggota dari Muhammadiyah Ranting Istimewa Jenderal Sudirman ini. Dan tema-tema utama yang akan kami angkat dalam dakwah di kawasan ini adalah tema-tema urban profesional. Jadi urban profesional itu antara lain adalah masalah-masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi masalah-masalah orang perkotaan yang dialami, misalnya juga tentang halal lifestyle, misalnya begitu, juga halal fashion, kemudian tentang halal investment dan lain sebagainya. Jadi kita akan menggarap masalah-masalah itu, insya Allah nanti dari waktu ke waktu anggota pengajian ini akan diberi informasi tentang kegiatan apa lagi. Insya Allah bulan depan kita akan membahas masalah ekonomi dan Islamic finance gitu, dan nanti waktunya akan kami informasikan. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin sudah tidak sabar menunggu Ibu Sarah untuk menjelaskan. Jadi saya akhiri sambutan saya sekali lagi pada semua hadirin. Terima kasih atas waktunya dan bisa ikut berpartisipasi dalam diskusi pengajian kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan akan menjadi anggota yang lebih aktif di kemudian hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Harman, MC. Ya. Oke. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya. Untuk mempersingkat, mungkin kita bisa langsung ke narasumber Ibu Sarah Mantovani untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Bu Sarah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar kan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas, Bu. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, jelas ya, alhamdulillah. Ya. Pada kajian November lalu, saya sudah menyampaikan terkait tentang pengenalan apa itu kejahatan seksual, terus kemudian penyebabnya apa, terus kemudian bagaimana ciri-ciri anak yang menjadi korban kejahatan seksual, terus kemudian apalagi ya Pak Harman, kemarin itu November kita bahas apa aja ya, atau Pak Nugon mungkin masih ingat? Kita bahasnya pertama mereview. apa? Lebih ke gejala dulu ya. Tanda-tanda seksual. Ya. Gejala, iya, indikasi betul. Ya, setelah itu ada statistik kasus-kasus. Iya, kasus-kasus. Kita punya utang betul. nih pengurus. Kemarin kan sih ada penayangan video, belum sempat. Iya. Oh iya, betul. Lalu ya pertanyaan terkait penanganan, konsultasi ke siapa, kata di full, nah dibahasnya sekarang. Iya, betul. Iya, jadi kemarin itu ketika saya bahas tentang pengenalan apa itu kejahatan seksual, rupanya banyak sekali yang antusias terkait, mereka menanyakan bagaimana penanganannya gitu, bagaimana pencegahannya. Nah, insya Allah malam ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, next Pak Nugun, ini moderatornya Pak Nugun ya? Moderator slide-nya ya? Atau Pak Harman? Moderator slide-nya saya ya, moderatornya nanti Pak Harman. Ya, okay. Oh gitu, baik. Ya, Pak Nugun. Ya, next Pak. Nah, jadi dari sini kita akan membahas apa akibat dari kejahatan seksual. Pertama ini diantaranya ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana mencegah dan menangani kejahatan seksual. Terus kemudian yang terakhir, kemana harus mengadu jika anak menjadi korban. Nah ini kan 3 pertanyaan ini yang diantaranya yang paling penting ya, yang akan kita bahas malam ini secara bersama-sama. Nah, next Pak Nugon. Nah, jadi akibat dari kejahatan seksual, korban atau anak ya terutama ya, bukan akan mengalami yang namanya trauma. Ya. Tapi kalau di anak-anak, rupanya, kata Bu Eli Risman ya, beliau psikolog anak dan remaja,
dulunya sempat membangun Yayasan Kita dan Buah Hati dan sekarang di Rumah Keluarga Risman, beliau mengatakan anak itu akan mengalami yang namanya trauma tunda atau delay trauma. Apa itu delay trauma? Jadi anak-anak itu ketika mereka mengalami kejahatan seksual pada masa kecilnya, entah misalnya itu disodomi atau diperkosa gitu ya, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan keluarga kita terlindung dari hal-hal itu. Nah, ketika si anak itu mengalami kejahatan seksual itu, dia tidak akan mengalami trauma pada masa kecilnya, tapi nanti trauma itu akan dia rasakan ketika ia sudah menjadi dewasa, terus kemudian akan terulang lagi pada saat dia entah itu menjadi kakek nenek gitu ya, sampai lansia. Kalau misalnya si anak ini tidak ditangani secara baik gitu ya, tidak secara holistik gitulah ya, kesembuhannya gitu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini efek dampaknya kepada korban gitu ya, kepada anak terutama itu sangat panjang gitu ya. Dan dan pasti mereka juga harus berjuang mati-matian untuk menghilangkan rasa trauma itu. Nah, terus kemudian jika ia lelaki gitu ya, jika korbannya adalah lelaki, maka akan menjadi pelaku suatu hari nanti. Ini juga nauzubillah min dzalik. Nah, atau malah menjadi penyuka sesama jenis. Jadi ada beberapa kasus ya di Peduli Sahabat. Ini saya tidak mengeneralisir semua korban anak lelaki ini akan menjadi pelaku gitu ya, atau menjadi penyuka sesama jenis. Tapi di Peduli Sahabat sendiri ada beberapa klien kami yang dulunya pada waktu entah waktu kecilnya atau masa remajanya itu ia pernah disodomi ya, itu dia malah akan menjadi penyuka sesama jenis gitu. Dan ya seperti itu gitu jadinya. Itu akibat dari kejahatan seksual itu sendiri. Dan bahkan belum lama ini juga ada seorang pasien datang ke Dokter Dewi Inong ya, dan itu sepertinya mereka adalah korban dari kejahatan seksual itu gitu. Dan jadi lelaki suka sama lelaki dan datang ke Dokter Dewi Inong itu dalam keadaan yang mereka sudah ada penyakit. Nah, terus kemudian jika tidak ditangani secara serius gitu ya oleh pemerintah gitu ya, maka akan mengurangi kualitas dari sumber daya manusia kita gitu. Jadi efeknya juga akan berdampak panjang. Nah, next Pak Nugon. Nah, ini jadi mencegah kejahatan seksual ini bukan hanya dari rumah ya Bapak Ibu, tapi juga sekolah, kemudian pemerintah gitu ya, harus semuanya turut bersama-sama bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan seksual itu sendiri ya. Jadi ini semacam kerja bersama, PR bersama juga gitu ya. Jadi misalnya rumah itu ada ring paling pertama gitu ya untuk seorang anak gitu. Nah, kemudian ring yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini diantaranya adalah sekolah gitu ya. Terus kemudian atau wilayah sekitar rumah gitulah ya, ring yang kedua itu ya. Terus kemudian, nah ring yang ketiga adalah pemerintah gitu. Jadi ada beberapa ring nih gitu ya. Kita bisa bersama-sama untuk mencegah kejahatan seksual itu sendiri. Nah, next Pak Nugon. Saya jadi ikut-ikutan manggil Pak Nugon juga nih. Tadinya saya manggilnya kan Pak Nugroho. Karena Pak Agus ya, Pak Agus dan lain-lain manggilnya Pak Nugon, jadinya Pak Nugon juga. Ini supaya nggak serius ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya kayak tegang semua ini malam ini. Kayak habis serasa nonton film horor. Nah, terus kemudian untuk mencegah kejahatan seksual itu sendiri, yang pertama dari rumah ya, ini dari rumah. Ini perlu kerjasama antara kedua orang tua, gitu ya, dan juga anggota keluarga lainnya juga harus ikut ya, gitu. Nah, kedua orang tua, ini terutama kedua orang tua, ini mesti terjun, gitu ya, terlibat penuh dalam pengasuhan buah hati mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, terus kemudian yang kedua,
ini orang tua sangat disarankan, sangat juga direkomendasikan agar jangan mudah mengalihkan pengasuhan mereka ke tangan orang lain. Ke tangan orang lain ini misalnya ke babysitter gitu ya, atau ke pembantu rumah tangga gitu misalnya. Jangan mudah mengalihkan pengasuhan mereka ke tangan orang lain. Karena juga ada beberapa kasus ya, meskipun tidak semua, ya misalnya ternyata pembantu rumah tangga gitu ya atau babysitter melakukan pelecehan seksual kepada anak ya, nauzubillah min dzalik. Ya hal-hal seperti itulah gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, kedua orang tua juga harus menyiapkan pengetahuan agama dan praktiknya pada buah hati mereka, termasuk pula misalnya doa-doa untuk melindunginya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya di dalam Islam itu kan juga ada ya doa yang selalu diajarkan ya, doa pagi dan petang misalnya ya. Terus doa perlindungan agar terhindar dari godaan setan gitu ya. Yang paling sederhana pun kayak misal auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Itu sudah bukan sudah ya. Kita termasuk mengajarkan ke anak hal-hal yang seperti itu. Nah, terus kemudian yang keempat, kedua orang tua haruslah membangun komunikasi yang dekat dan hangat, termasuk para ayah nih ya. Alhamdulillahnya malam ini banyak juga nih ya para ayah yang hadir di pengajian ya. Biasanya kan kalau kajian-kajian yang seperti ini banyakannya ibu-ibu gitu ya, atau banyakannya calon ibu gitu. Tapi alhamdulillahnya banyak pula bapak-bapak yang hadir malam ini ya. Masya Allah, saya salut gitu dan berterima kasih sekali. Nah, jadi para ayah ya, karena kadangkala gitu ya, mungkin karena egonya seorang lelaki gitu ya, atau mungkin bisa jadi karena si ayah ini sudah capek gitu ya, sudah lelah bekerja seharian gitu. Terus kemudian si anak ini ingin mengajak komunikasi gitu. Nah, terus udahlah ayah capek gitu, nanti aja. Padahal itu adalah kesempatan emas untuk ayah. Gitu. Untuk ayah membangun komunikasi yang dekat dan hangat kepada anak-anaknya. Jadi untuk para ayah atau calon ayah ya, kalau misalnya ada di sini, saya mohon jangan sia-siakan waktu berharga Anda untuk anak-anak Anda. Nah, terus next, Pak Nugan. Nah, ini termasuk dalam pandangan Islam, gitu. Jadi pencegahan kejahatan seksual ya dalam pandangan Islam. Nah, yang pertama adalah tanamkan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau misalnya si anak itu sudah ada rasa takutnya gitu ya kepada Allah, maka itu akan menjadi filter buat dia. Gitu. Jadi insya Allah Allah itu akan menjaganya. Terus kemudian yang kedua adalah ajarkan rasa malu. Misalnya salah satu kayak kemarin saya bahas itu ya, salah satu akibat dari sebab dari kejahatan seksual itu sendiri adalah pornografi ya, salah satunya. Nah, pornografi ini ketika si anak itu sudah melihat, maka dia sudah hilang rasa malunya. Jadi yang paling pertama gitu ya, bukan paling pertama ya, setelah anak-anak itu diajarkan tentang tauhid gitu ya dan menanamkan rasa takut kepada Allah, maka orang tua ini harus mengajarkan rasa malu gitu untuk anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga yang paling penting, kalau menurut saya, nah ini pisahkan tempat tidur anak saat ia berusia 7 tahun. Nah, setelah saya mempelajari tarbiyatul aulad fil Islam gitu ya, atau pendidikan anak dalam Islam gitu, termasuk perihal pisahkan tempat tidur anak saat berusia 7 tahun, termasuk dengan orang tuanya atau dengan saudara kandungnya gitu ya, misalnya dia punya kakak atau adik yang lawan jenis gitu atau yang sama jenis kelaminnya gitu. Nah, ini orang tua harus memisahkan tempat tidurnya gitu. Contohnya apa? Misalnya dalam satu kamar itu walaupun satu kamar gitu ya, tapi orang tua membedakan tempat tidur si anak dengan saudara kandungnya gitu ya. Misalnya si anak yang pertama di tempat tidur yang atas, kemudian yang kedua di bawah. Nah,
Sama seperti saya waktu kecil dulu, sekarang saya baru paham kenapa orang tua saya dulu itu memisahkan tempat tidur saya dengan kakak saya gitu. Jadi saya punya kakak perempuan, kami satu kamar gitu ya. Nah, walaupun kami satu kamar gitu, tapi kami tidak setempat tidur gitu, tidak satu selimut istilahnya. Kalau dalam Islam ya, tidak satu selimut. Jadi saya di atas gitu ya, tempat tidur atas, karena waktu itu kasurnya spring bed gitu ya, yang bisa didorong-dorong ya, Bapak Ibu tahu ya pasti ya, kakak adik sekalian. Nah, jadi kakak saya di bawah gitu, yang yang kasurnya nanti bisa didorong ke dalam itu. Nah, itu Masya Allah saya juga baru tahu, oh ternyata itu ya hikmahnya ketika saya dipisahkan tempat tidurnya dengan kakak saya. Karena ada beberapa kasus gitu ya yang saya dengar, mungkin Bapak Ibu, kakak adik sekalian juga pernah mendengar, karena mungkin keseringan tidur dalam satu tempat tidur gitu ya, satu selimut gitu ya, istilahnya satu selimut. Nah, akan terjadi yang namanya entah itu penyimpangan seksual, kejahatan seksual gitu ya, dari sana gitu, dari tempat tidur itu, karena satu tempat tidur itu, keseringan satu tempat tidur atau satu selimut tadi gitu ya. Karena setan itu kan akan terus menggoda kita ya, dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan pencegahan gitu ya atau preventif gitu, maka ya setan akan terus dan menerus menggoda anak-anak kita gitu ya, atau menggoda anggota keluarga kita yang lainnya. Nah, terus kemudian yang keempat, ajarkan fikih thaharah. Ajarkan fikih thaharah. Dulu waktu saya pertama kali tahu yang namanya balik ya, itu saya mungkin karena orang tua dulu belum punya ilmunya gitu ya, jadi saya harus belajar sendiri itu fikih thaharah gitu ya, harus mencari sendiri gitu bagaimana mandi besar itu, kemudian apa sih kayak misalnya mimpi basah itu ya misalnya. Nah, ini para ayah juga nih gitu ya harus terlibat gitu. Maksudnya harus terlibat untuk mengajarkan fikih thaharah ini terutama kepada anak-anak laki-laki. Jadi ketika mereka sudah balik, mereka itu sudah ditanamkan tanggung jawab. Nah, kamu sekarang sudah beranjak dewasa. Kamu tanggung jawabnya seperti ini dan seperti ini. Kamu harus menjaga tubuhmu dengan baik, karena tubuhmu itu adalah amanah dari Allah yang harus kamu jaga sebaik-baiknya. Jadi nggak boleh sembarangan, misalnya nggak boleh sembarangan disentuh, nggak boleh sembarangan membuka aurat yang bukan muhrimnya, misalnya kalau dalam Islam ya. Gitu. Jadi seperti itu, Bapak, Ibu, kakak adik sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah, ini bukan terakhir ya, diantaranya, ajarkan bagian-bagian tubuh mereka, gitu ya. Atau misal, kalau dalam seksualitas ya, kalau disebutnya gitu ya, ajarkan bagian-bagian tubuh mereka, gitu. Dan termasuk tadi ya, tanggung jawab terhadap tubuh mereka sendiri. Gitu. Jadi tubuh mereka itu bukan tidak bisa seenaknya mereka bukan mereka pergunakan istilah tepatnya ya. Tidak bisa seenaknya misalnya mereka buka aurat ke orang lain gitu yang bukan muhrimnya seperti itu. Tapi harus mereka jaga karena itu adalah amanah dari Allah yang suatu saat nanti ketika mereka sudah meninggal itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi ayah dan ibu ya bersama-sama menanamkan tanggung jawab ini ke anak-anak. Seperti itu. Nah, next Pak Nugun. Nah, ini dia. Jadi saat anak telah berusia di atas 3 tahun, gitu ya, kedua orang tua bisa menunjukkan dan menjelaskan 3 hal berikut. Nah, yang pertama, ia sangat berharga. Gitu. Jadi tanamkan rasa rasa penghargaan kepada dirinya sendiri. Bahwa ya itu tadi, selain kedua orang tua, maka ia harus menjaga dirinya sendiri, tidak boleh disentuh sembarangan kecuali dengan ayah bunda menyebutkan orang-orang dalam keluarga atau yang di luar anggota keluarga, misalnya seperti dokter gitu ya. Jikapun buah hati harus disentuh, maka harus sentuhan yang baik. Jadi bukan sentuhan yang abu-abu atau yang membingungkan ya, atau bukan sentuhan yang tidak baik. Nah, terus
Nah, ini ayah ibu harus menjelaskan ke anak-anak siapa saja yang boleh menyentuh mereka dan siapa saja yang tidak boleh menyentuh mereka di bagian-bagian tubuh tertentu gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, jelaskan pada buah hati mengenai bedanya orang asing, kenalan, teman, sahabat, kerabat maupun muhrim. Muhrim atau yang boleh melihat misalnya aurat mereka. Misalnya muhrim ini ayah ibu gitu ya, atau saudara sekandung. Tapi kalau saudara sekandung walaupun boleh melihat aurat, tapi terbatas gitu ya, tidak sepenuhnya dibuka semua gitu misalnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, orang tua harus menjelaskan mengenai 3 jenis sentuhan pada buah hati. Mungkin ini Bapak Ibu, kakak adik sekalian sudah pernah mendengar ya. Karena ini diajarkan juga ketika saya ikut pelatihan waktu itu, sekitar 5 tahun lebih yang lalu gitu. Pada Bu Eli Risman dan timnya gitu. Nah, yang pertama adalah sentuhan baik gitu, sentuhan baik, dan kedua sentuhan membingungkan. Sentuhan membingungkan ini yaitu menyentuh bagian tubuh dari bawah bahu sampai di atas lutut. Jadi kayak bagian tubuh aurat, ada auratnya laki-laki juga gitu ya. Nah, dan sentuhan buruk gitu atau sentuhan yang tidak baik, yaitu yang menyentuh bagian tubuh yang ditutup oleh pakaian renang atau pakaian dalam gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin Pak Nugun bisa bisa memutar videonya Pak yang sudah saya kirim. Bentar ya. Iya. Jadi untuk anak-anak yang berusia di atas 3 tahun, bisa Bapak Ibu ajarkan seperti ini dalam bentuk nanti role play ya, dalam bentuk role play. Role play misalnya contohnya yaitu tadi sentuhan baik ini seperti apa gitu. Misalnya dari wajah, terus kemudian kepala, ini sentuhan baik gitu ya. Kan kadang orang tua itu suka puk-puk kepala gitu ya, karena menunjukkan kasih sayang. Gitu. Nah seperti itu gitu misalnya. Terus dalam bentuk role play. Begitu juga kalau misalnya role play ini bisa Bapak Ibu kakak adik gunakan gitu ya sampai ya menjelang remaja. Gitu. Kalau ini mungkin untuk yang TK dan SD ya. Saya putar ya. Iya, putar. Silakan Pak Nugun. Kelihatan? Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kakak adik sekalian. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Bu Sarah masih di mute itu suaranya.
Subhanallah, mohon maaf Pak. Iya, terima kasih Pak. Pak Harman, ya Pak Harman. Saya kok sampai lupa ya, subhanallah. Ya, terima kasih Pak Harman, Pak Nugon. Ya, jadi Pak Nugon mungkin bisa satu lagi video bahaya pornografi. Oke. Yang bulan kemarin pengen sempat diputar tapi ternyata belum ya. Mereka terbayangkan di masa depan nanti, anak-anak ini akan mengisi semua posisi penting di negeri ini. Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman, tentara, peneliti, sampai presiden. Di Indonesia saat ini, ada lebih anak dan remaja berusia 0 sampai. Tunggu sebentar, ini nggak mau videonya. Bentar ya. Ibu beli makan. Saya udah play tapi 19 tahun, 90. Belum bisa tampil ya? iya, ntar dulu. Ini nggak tahu kenapa video kedua nggak kayak video pertama, nggak mau di-share. Oh gitu. Taruh ya, bentar. Kasih saya waktu. Saya coba minimalisir screen-nya dulu. Saya bantu kok. Iya, coba deh. Ntar dulu. Ini saya stop dulu ya. Ini jadi mutar Video yang bahaya. yang kedua ya? Iya. Ini saya nggak tahu kenapa. Coba dari tadi nggak paling yang pertama bisa. Oke, tunggu. iPod. Wah, nggak bisa tampil ya? Saya bisa tampil laptop saya, tapi pas di share-nya nggak kedetek sama si Zoom. Iya ya. Saya coba ya. Yang bahaya pornografi. Iya. Ya sebentar, ini lagi coba. Mereka terbayangkan di masa depan nanti, Suaranya ada, tapi videonya nggak ada. di negeri ini. Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman. Ya, kelihatan. Ya. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ulang aja. Oke, saya ulang ya. Ya, Sudah kelihatan. bisa. Ya. Oke. Mereka terbayangkan di masa depan nanti, anak-anak ini akan mengisi semua posisi penting di negeri ini. Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman, tentara, peneliti, sampai presiden.
Di Indonesia saat ini, ada 90 juta lebih anak dan remaja berusia 0 sampai 19 tahun. Mereka adalah digital native atau penduduk dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Namun, kondisi umum anak dan remaja tersebut saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Mereka blast, hidup mereka membosankan, mereka kesepian, mereka memendam amarah dan rasa takut, mereka tertekan dan lelah dengan keadaannya. Mengapa? Karena mereka dipaksa mampu baca tulis hitung sejak usia sangat kecil. Perhatian orang tua hanya pada pelajaran semata. Beban pelajaran sangat berat, belum lagi jika mengalami kekerasan di sekolah. Ia kesepian, tidak tahu harus curhat pada siapa. Wajar bila anak merasa stres. Akhirnya, ia mencari kegiatan yang membuatnya senang. Dan kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan handphonenya. Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Rata-rata mereka memakai handphone 9 jam per hari. Melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk dan tidak terbatas jumlahnya, di antaranya juga ada gambar, tulisan, atau video yang sengaja disebarkan oleh pebisnis pornografi. Menurut ahli terapi kecanduan pornografi, Mark D. Castleman, pebisnis pornografi mengincar anak-anak belas sebagai target utama bisnis mereka. Saat belum ada internet, pornografi ibarat makanan beracun. Kita hanya akan keracunan jika memakannya. Tapi kini, internet menjadikan pornografi seperti virus yang dapat bergerak dan memperbanyak diri tanpa terkendali, sehingga dapat menyerang dari segala arah. Mark benar, terbukti dari penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD telah melihat pornografi. Kita mengira anak akan cepat lupa apa yang dilihatnya. Padahal otak mereka seperti spons. Mereka mampu mengingat apa yang mereka lihat walaupun hanya sekilas. Sayangnya, bagian otak anak yang mampu membedakan baik dan buruk belum berkembang sempurna. Akibatnya, anak menganggap apa yang dilihatnya sebagai suatu hal yang wajar, tidak tahu mana yang pantas ditiru dan mana yang diabaikan. Maka, ketika melihat pornografi, anak juga akan cenderung meniru. Fungsi pertimbangan yang belum sempurna membuat anak melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan belaka. Inilah sebabnya pornografi internet menjadi jauh lebih bahaya. Sadarkah bahwa anak kita adalah target pebisnis pornografi? Apa kita tahu apa saja yang terjadi dalam hidup anak kita? Keringnya hubungan orang tua dan anak, orang tua kurang sensitif terhadap pornografi, dan kebiasaan orang dewasa yang menganggap pornografi sebagai humor adalah situasi yang sebenarnya sangat membahayakan bagi anak. Bencana yang paling besar adalah ketika para orang tua tidak sadar ada bencana. Lindungi anak kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Mari dimulai dengan mengasuh anak kita sendiri secara benar dan baik. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan kemanusiaan. Ya, terima kasih Pak Widya ya tadi ya. Apa Pak Harman yang memutar videonya? Udah Harman. Arman. Oh, Pak Harman. Iya, terima kasih Pak Harman. Oke, Masya saya Allah. balik Ya ke tadi PowerPoint lagi. tagline-nya ya, menyelamatkan satu anak sama dengan apa tadi? Menyelamatkan kemanusiaan. Ya. Nah, ini ya hal yang paling penting. Jadi ketiga hal tadi yang terkait sentuhan ya, sentuhan baik, sentuhan membingungkan, dan sentuhan yang tidak baik, harus orang tua praktikan berulang-ulang gitu ya, ke anak-anak, terutama anak TK dan SD nih yang harus berulang-ulang ya, gitu. Karena tidak hanya agar mereka paham, tapi juga mereka ingat gitu. Tadi seperti di video ya, bahwa otak anak itu seperti spons gitu ya, bahwa mereka menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi agar buah hati paham dan ingat tadi ya. Jadi bisa dipraktekkan hingga mereka jelang remaja gitu. Dan dipraktekannya ini bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya tadi saya sudah sebutkan dengan role play gitu. Nah, terus kemudian tidak hanya itu, mereka juga harus diajarkan bagaimana bereaksi terhadap sentuhan yang membingungkan dan sentuhan yang tidak baik atau sentuhan buruk ya, gitu. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu sedang mengajarkan itu, misalnya Bapak Ibu bertanya kepada anak gitu ya, kalau misalnya ada orang asing memegang kamu seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya seperti itu ya, itu satu contoh aja ya.
Nah, ini termasuk menjawab pertanyaan kemarin ketika ada seorang ibu ya, bagaimana caranya membekali anak sebelum ia masuk ke pondok pesantren, karena ada yang namanya budaya mairil itu tadi ya. Dan apa namanya, dan itu ada, saya nggak tahu seberapa banyak di pesantren, karena saya sendiri juga apa namanya, bukan alumni pondok pesantren gitu, tapi ada yang seperti itu gitu. Nah, terus kemudian anak berusia di atas 7 tahun, maka mereka wajib diperkenalkan mengenai pelecehan seksual itu tadi, ya, mengenai pelecehan seksual. Nah, terus kemudian kekerasan seksual itu atau kejahatan seksual dan perkosaan dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan usia mereka. Gitu. Nah, terus kemudian anak harus diajarkan bahwa mereka boleh berbohong pada pelaku, gitu ya. Misalnya berteriak dan jangan pernah takut melaporkan pada orang tua atau orang dewasa yang mereka percayai. Contohnya misalnya guru gitu ya. Nah, terus kemudian ajari mereka pula untuk tidak takut dengan ancaman maupun hadiah apapun yang dijanjikan dari orang lain atau apapun yang sifatnya memaksa. Gitu. Jadi sedini mungkin ayah ibu tanamkan untuk anak-anak ini sifat berani gitu ya. Sifat berani, sifat melawan, tapi bukan melawan, maksudnya bukan melawan yang negatif ya, gitu ya, tapi melawan orang lain yang ingin berbuat jahat pada mereka. Next, Pak. Kalau misalnya untuk yang remaja dan dewasa, itu lebih mudah lagi. Maksudnya misalnya Bapak, Ibu, atau kakak adik sekalian misalnya bisa mengajak mereka berdiskusi gitu ya, atau bicara dari hati ke hati, misalnya saat makan, saat santai gitu ya. Bapak atau Ibu bisa membuka topik atau percakapan. Gitu. Misalnya bagaimana pandangan kamu terkait ini gitu ya, terkait dengan kejahatan seksual misalnya seperti itu. Itu untuk yang sudah jelang dewasa ya, untuk misalnya SMP, SMA dan ke atas. Nah, terus kemudian sekolah atau pesantren menyeleksi para guru atau ustadz yang akan mengajar. Jadi sekolah juga turut nih. Nah, ini ring yang kedua tadi ya, kan ring yang paling pertama itu adalah di rumah ya, terutama kedua orang tua ya. Nah, ini kemudian yang ring yang kedua adalah sekolah. Sekolah atau pesantren menyeleksi para guru atau ustadz yang akan mengajar. Bagaimana caranya? Bisa memanggil psikolog gitu ya. Nah, ini yang terkait penyeleksiannya sendiri nanti psikolog yang akan tahu gitu. Bagaimana misalnya ciri-ciri orang ini suatu saat dia akan misalnya ada potensi gitu ya, bukan ingin berbuat jahat, enggak. Ada potensi ke arah sana gitu. Misalnya gitu. Nah, ini nanti ada pencegahannya dari sana gitu. Dari misalnya dari sekolah, dari psikolog itu. Ketika misalnya sekolah bekerja sama dengan psikolog. Nah, terus kemudian yang kedua, sekolah berbasis asrama atau pesantren ini memisahkan tempat tidur maupun kamar mandi. Saya banyak juga mendengar bahwa di dalam pesantren itu ya tempat tidur itu tidak dipisah gitu ya. Jadi semuanya satu selimut gitu ya. Ada yang seperti itu. Saya nggak tahu seberapa banyak gitu ya pesantren kita itu apakah tempat tidurnya dipisah atau enggak. Tapi ya saya banyak mendengar gitu lah ya kasus-kasus terjadinya penyimpangan seksual itu tadi ya, karena itu tadi salah satunya karena satu selimut itu, sering satu selimut atau sering satu tempat tidur. Nah, terus kemudian yang ketiga, sekolah atau pesantren itu mengedukasi terkait bahaya kejahatan seksual sesuai dengan usia mereka. Kalau misalnya mereka sudah remaja atau jelang dewasa, itu akan insya Allah akan lebih mudah lagi gitu. Maksudnya mereka untuk paham gitu ya, ketimbang yang masih TK atau SD. Nah, next. Pak Harman apa Pak Nugon nih yang sekarang? Pak Nugon ya, masih Pak Nugon. Iya, siap. Nah, ini pemerintah ya. Jadi pemerintah ini sudah sebenarnya di ring ketiga ya, pemerintah sudah mencanangkan desa atau kelurahan model bebas pornografi. Karena tadi yang seperti sudah saya sampaikan, pornografi ini menjadi salah satu sebab dari kejahatan seksual gitu ya. Nah, ini
seperti yang saya kutip dari Antara News, jadi berdasarkan telaah yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, gitu ya. Jadi salah satu muara tindak kekerasan seksual atau kejahatan seksual terhadap anak adalah penyebar luasan muatan-muatan pornografi di internet. Nah, ini sudah diakui sendiri oleh pemerintah, gitu. Terus kemudian next. Jadi pemerintah untuk mencegah kejahatan seksual itu tadi adalah dengan mencanangkan tahun lalu ya, bukan tahun lalu, 2019 lah ya, 1 tahun lebih yang lalu, sudah mencanangkan desa atau kelurahan yang bebas pornografi. Nah, terus kemudian ini, yang tahun ini ya, jadi pada waktu itu ada kasus anggota P2 TP2A yang melakukan pelecehan seksual anak di Lampung. Jadi menterinya sendiri yang bilang langsung, yang mengancam akan menghukum kebiri. Nah, sebenarnya pemerintah kita melalui Presiden Pak Jokowi ya sudah menekan yang namanya hukuman kebiri gitu untuk mereka yang melakukan kejahatan seksual. Tapi nggak tahu nih nanti gimana kelanjutannya gitu ya, karena ternyata kalau menurut Komnas HAM gitu ya, atau mungkin menurut mereka yang kontra dengan hukuman kebiri, itu dianggapnya hukuman kebiri ini adalah melanggar hak asasi manusia. Gitu. Sedangkan kalau menurut saya hukuman penjara itu tidak cukup untuk menghukum si pelaku. Jadi tidak cukup membuat ia jera gitu, belum tentu membuat ia jera. Seperti itu. Nah, ini ada di pasal 81 ayat 3 sampai dengan pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi menyatakan bahwa jika pelaku merupakan aparat yang menangani perlindungan anak, maka ancaman pidananya diperberat ditambah sepertiga ancaman pidananya dari ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun, bahkan sampai yang dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Saya kurang tahu kalau alat pendeteksi elektronik ini seperti apa. Jadi seperti itu kalau dari pemerintah sendiri ya, dari pemerintah kita. Nah, next. Pak Nugun. Nah, ini sekarang kita terkait dengan penanganan korban ya. Jadi ini semacam pembekalan ya. Jadi ini kajian rasa pelatihan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, yang pertama adalah identifikasi jenis kejahatan yang dialami si korban gitu atau yang dialami si anak dengan mengenali tanda-tanda yang muncul atau tampak. Apakah itu dari fisik, psikis maupun seksualnya. Gitu. Nah, kedua, lakukan pertolongan segera dengan berpedoman pada prinsip mendahulukan keselamatan buah hati atau mendahulukan keselamatan anak gitu ya ke si korban, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Nah, terus kemudian yang ketiga, laporkan ke kepolisian jika orang tua merasa yakin bahwa kasusnya akan dilanjutkan. Gitu. Jadi istilahnya kayak kita sekarang nih kalau misalnya ada kerabat atau tetangga yang terkena kejahatan seksual gitu ya, menjadi korban kejahatan seksual gitu ya. Nah, terus next Pak Nugan. Nah, ini yang keempat, hubungi layanan pengaduan di lembaga sosial terdekat untuk memperoleh informasi atau meminta pendampingan. Bisa juga minta psikolog. Nanti saya akan berikan kemana harus misalnya Bapak Ibu atau kakak adik sekalian mengadu gitu ya, jika misalnya melihat atau mendengar kejahatan seksual di sekitar. Nah, kemudian yang kelima, usahakan kasusnya jangan sampai beredar dulu di masyarakat gitu ya, untuk memudahkan pengusutan dan penangkapan pelaku. Gitu. Jadi istilahnya jangan dibocorin dulu nih, gitu ya. Kalau misalnya ada kasus kejahatan seksual, jangan dibocorin dulu kemana-mana gitu. Dikit dulu, istilahnya gitu.
jangan sampai beredar kemana-mana gitu, jangan sampai tersebar luas. Kecuali kalau misalnya si pelakunya ini sudah ditangkap. Nah, terus kemudian yang keenam, hendaknya orang tua melakukan semua pertolongan pertama dengan tetap bersikap tenang, tidak panik, dan tidak melibatkan emosi. Ya, kita tahu ya bagaimana perasaan orang tua ya ketika misalnya anaknya menjadi korban kejahatan seksual. Itu pasti sangat marah, sangat-sangat sangat-sangat sedih gitu ya, tertekan gitu ya. Istilahnya boleh gitu ya. Boleh orang tua marah, boleh orang tua merasa sedih, asalkan jangan sampai itu nantinya akan berdampak negatif gitu. Nah, terus kemudian next Panugon. Nah, ini kemana harus Bapak Ibu kakak adik sekalian mengadu? Bisa yang pertama ke Yayasan Peduli Sahabat gitu ya. Jadi kita bukan hanya menangani terkait dengan mendampingi mereka yang terlibat suka sesama jenis gitu, tapi juga yang terkait dengan kejahatan seksual, terus kemudian kecanduan pornografi, kecanduan game atau gawai gitu ya, itu juga ditangani oleh Yayasan Peduli Sahabat. Jadi kita mendampingi hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau misalnya di Yayasan Peduli Sahabat ini tidak bisa ditangani gitu ya, kami tidak bisa menangani, biasanya kami akan merekomendasikan psikolog atau psikiater gitu, yang lebih ahli gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, terus next, Pak Nugan. Nah, ini ada rumah konseling. Jadi ini didirikan oleh psikolog Pak Muhammad Iqbal. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar nama beliau ya, dengan bersama istrinya ya, Mbak Zizi atau Mbak Isma Fauzia. Nah, ini dekat nih dengan rumahnya. Kalau Pak Agus rumahnya di Pamulang ya. Kalau misalnya rumahnya di Pamulang dekat nih berarti dengan rumah konseling. Gitu. Jadi ya. Jadi lokasi rumah konseling ini ada di Tangerang Selatan gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat alamatnya dan juga nomor teleponnya ya, dan juga ada email juga di situ gitu. Mereka juga ada konseling gratis gitu. Tapi nanti bisa dikontak lebih lanjut konseling gratisnya itu seperti apa dan bagaimana. Dan untuk siapa saja gitu konseling gratis tersebut, karena kalau untuk mereka yang tidak mampu gitu, itu bisa konseling gratis. Jadi seperti itu. Salah satunya ya. Terus kemudian next. Nah, ini Paham Indonesia. Kalau misalnya ada yang butuh advokasi, bisa ke sini Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau Paham Indonesia ya. Ini sekretariat pusatnya, nanti bisa dicatat beserta nomor teleponnya. Lokasi kantornya ada di Jakarta juga, itu di daerah TBC Matupang. Jadi bagi yang tinggal di daerah Jabodetabek gitu ya bisa terjangkau. Tapi Paham Indonesia ini juga ada di daerah-daerah, ada di wilayah-wilayah selain di Jabodetabek. Di Jogja juga ada, terus kemudian di mana lagi ya? Di Sumatera Barat juga ada, di Aceh juga ada, di Makassar kalau tidak salah ingat juga ada gitu. Jadi di luar Pulau Jawa juga ada gitu. Paham Indonesia ini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh pertolongan yang terkait dengan advokasi gitu, nanti bisa ke Paham Indonesia ini salah satunya. Nah, terus next. Nah, ini psikolog ya. Selain tadi Pak Muhammad Iqbal tadi dengan rumah konselingnya, kalau ini Pak Asep Hairul Gani, mungkin ada yang sudah pernah mendengar juga, beliau seorang psikolog dengan yang saya tahu itu terapi memaafkannya itu Masya Allah gitu, forgiveness terapi gitu. Beliau memperkenalkan terapi memaafkan itu gitu.
Nah, ini mungkin bisa untuk korban-korban kejahatan seksual gitu ya. Nanti bisa ke beliau juga gitu, salah satunya Pak Asep Hairul Gani ini. Nah, itu ada kontaknya, nanti mungkin bisa dicatat ya sama Bapak Ibu. Nah, itu kemana harus Bapak Ibu mengadu kalau misalnya melihat atau mendengar ada kejahatan seksual di sekitar. Tadi bisa kontak Yayasan Peduli Sahabat atau bisa kontak Paham Indonesia, Rumah Konseling, atau juga bisa kontak Pak Asep Hairul Gani. Dan insya Allah ini Bapak Ibu tanggal 15 Januari ini AILA atau Aliansi Cinta Keluarga Indonesia juga akan membuka layanan pendampingan juga gitu. Tapi nggak mesti kejahatan seksual juga, tapi problemnya macam-macam yang terkait dengan masalah keluarga gitu ya. Entah itu parenting juga misalnya. Insya Allah. Nah, next Pak Nugun. Nah ini dari saya sendiri ya, dari pandangan saya sendiri ya. Jadi solusinya adalah kalau untuk pelaku ya, ada rehabilitasi dan hukuman kebiri. Jadi aktifkan lagi hukuman kebiri. Jadi seperti itu. Nah, hukuman penjara tentu tidak akan membuat pelaku kejahatan seksual kapok gitu, atau jerak ya. Nah, buktinya apa? Seorang residivis di Aceh gitu ya, atau mantan narapidana ya, bahkan malah melakukan pemerkosaan dan sampai membunuh anak korban yang masih kecil gitu. Nah, si korbannya ini lagi hamil waktu itu. Pelakunya korbannya memang bukan anak-anak gitu, tapi itu termasuk kejahatan seksual juga. Nah, tentu harus ada rehabilitasi layaknya pecandu narkoba. Apalagi jika pelaku sudah kecanduan pornografi ya. Salah satu kasusnya itu yang kemarin saya ceritakan, pelaku bernama A yang sudah mencabuli 9 anak ya, itu ya Allah itu astagfirullah lah gitu. Nah, terus kemudian ternyata si pelaku A ini kecanduan pornografi gitu. Itu yang membuat saya ya Allah mulus dada gitu ya. Nah, terus kemudian punya penyimpangan seksual. Nah, ini direhabilitasinya dengan apa? Nah, ini tentu psikolog atau psikiater yang tahu, yang lebih tahu bagaimana cara merehabilitasi mereka gitu. Atau bisa juga mungkin kalau perlu di terapi gitu ya, misalnya jika diperlukan. Nah, kemudian ditambah mengaktifkan kembali hukuman kebiri yang waktu itu sudah pernah ditekan oleh Presiden. Karena kalau misalnya ini tidak diaktifkan gitu, mereka tidak akan takut gitu, mereka tidak akan kapok juga, tidak akan membuat jerak lah gitu. Nah, next. Nah, ini sebagai penutup. Jadi mendidik generasi penerus bangsa itu tidak cukup hanya kedua orang tua, tapi perlu satu desa. Atau kita menyebutnya sekarang satu kampung ya. Jadi mendidik generasi penerus bangsa itu tidak cukup hanya kedua orang tua saja yang mendidik mereka gitu, tapi juga lingkungan, entah lingkungan sekolah, lingkungan rumah, itu juga turut mendidik anak-anak kita juga, turut membentuk anak-anak kita juga menjadi seperti apa dan bagaimana ke depannya. Jadi kalau misalnya jangan sampai, karena biasanya kalau udah di perkotaan itu kan biasanya ada individualisme ya Bapak Ibu ya. Individualisme ini maksudnya yang penting urusan keluarga kita gitu. Keluarga orang lain gak usah diurusin gitu. Jadi bukan maksud kita mengurus urusan keluarga yang lain, tapi agar tidak terjadi individualisme itu gitu. Jadi kalau misalnya kita menjaga misalnya kita nih ya, dimintai tolong oleh tetangga gitu untuk menitipkan anak mereka ke kita gitu, harusnya kita dengan senang hati menyambutnya gitu, karena berarti mereka percaya dengan kita gitu. Nah, menjaga anak tetangga ya sama aja dengan menjaga anak kita sendiri gitu. Jadi diupayakan seperti itu gitu. Jangan sampai nanti ada individualisme gitu ya, jangan sampai ada egoisme gitu. Kan biasanya masyarakat perkotaan itu kan yang seperti itu ya.
urus aja urusan keluargamu sendiri gitu ya, nggak usah ngurus urusan keluarga orang lain gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada tetangga kita yang misalnya ada nih ya, kalau di rumah saya, bukan di Jogja, di Depok gitu ya, di rumah orang tua saya. Nah itu tetangga itu resah gitu kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang lain gitu ya, misalnya pulang larut malam gitu, misalnya perempuan misalnya gitu. Nah itu pasti nanti bakal dipertanyaan, itu habis kemana, dengan siapa gitu. Bukan maksud untuk kepo gitu, maksudnya untuk menjaga gitu lah ya, jangan sampai terjadi apa-apa gitu dengan dia gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi bukan maksud untuk kepo, untuk mencampuri urusan misalnya untuk mencampuri urusan keluarga orang lain gitu, tapi untuk menjaga gitu. Karena ya itu tadi, mendidik generasi penerus bangsa tidak cukup hanya kedua orang tua, tapi perlu satu desa. Terima kasih, Pak Nugon, Pak Harman. Saya kembalikan lagi ke Pak Harman. Bapak Ibu, sorry bentar. Ini PowerPoint-nya sama videonya saya share di grup juga, ya. Jadi tujuannya bikin grup kemarin mungkin ada ini sekarang buat klarifikasi. Kayaknya kok ribet atau apa? Nah, tujuannya satu biar gampang sharing info seperti link Zoom ini. Nah, kemudian gampang sharing file-file presentasi atau video yang dibawakan oleh narasumber, ya. Terus WA Group ini akan tetap ada untuk setiap event pengajian dari kami, ya. Mungkin itu aja update dari saya kembalikan ke Uda Harman. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugon, dan terima kasih juga narasumber dari Bu Sarah Mantopani atas penyampaiannya. Materinya memang cukup kalau tadi Bu Sarah bilang pesertanya kelihatan tegang, karena materinya memang cukup tegang, Bu. Dan dalam seolah-olah berita-berita tentang pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur itu udah jadi semacam berita kasus-kasus kriminal pada umumnya gitu. Udah hampir sering kita dengar gitu. Baik itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal, yang pelakunya juga nggak taunya dari tetangga juga. Jadi ya tema yang disampaikan pun memang tema yang bikin kita ngelus dada, sekaligus juga ya cukup ngeri juga jadinya. Jadi ya emang tegang materinya, Bu. Begitu. Oke, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Di sini kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan. Di forum chatnya belum ada sih ya. Atau kalau ada yang mau tanya langsung mungkin bisa kasih tanda dulu, kasih nanti baru kita urut siapa yang mau bertanya gitu. Silakan. Dan ini tentang tadi penanganan efek jerah, ya sepertinya bukan hanya masalah-masalah pornografi ya Bu Sarah, tetapi juga masalah-masalah lain. Kendalanya itu mesti di HAM gitu. Jadi HAM itu seperti pisau bermata dua gitu. Bisa bisa kita jadikan sebagai argumen untuk melakukan yang menyangkut hak hidup, tapi juga bisa menjadi kendala dalam penetapan hukum yang bisa berlangsung efek jerah gitu ya, termasuk masalah-masalah kasus pelecehan seksual ini, seperti kasus tadi yang di Aceh yang kemudian malah mantan pelakunya itu malah bukan jerah tapi malah makin beringas gitu ya. Makin beringas dia, iya, makin dia nyari triknya gitu. Iya. Ya. Pak Harman, mungkin saya ini sudah ada yang bertanya kah? Lihat dari forum chat. Kalau belum ada sih Bu Sarah. Ya, kalau misalnya belum,
Boleh saya minta izin untuk membacakan tulisannya Terelie Boleh, silakan yang Bu. terkait quotes Silakan tadi. tambahkan. Iya. Jadi judulnya ini adalah, ini saya menemukan belum lama ini ya, gitu. Ketika saya mencari quotes tentang yang tadi untuk sebagai penutup slide ya. Judulnya adalah Butuh Satu Kampung. Jadi Terelie ini bercerita, Bang Terelie ya, kita memanggilnya Bang Terelie. Ada sebuah peribahasa istimewa dari negeri jauh. Saya terjemahkan bebas agar lebih simpel dipahami. Saya di sini maksudnya Bang Terelie. Nah, butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak agar dia tumbuh menjadi anak yang baik. Itu benar sekali. Butuh orang satu kampung. Bayangkanlah sebuah desa terletak di sebuah lembah indah. Maka akan jadi apa anak-anak di desa tersebut? Apakah tumbuh jadi anak yang pandai, memiliki sikap pekerja keras, pantang menyerah, sederhana, dan sebagainya? Sangat tergantung dengan orang-orang di seluruh kampung tersebut. Orang tua dan keluarga ada di ring pertama. Orang-orang yang memberikan teladan baginya. Guru sekolah, guru ngaji, teman-teman sepermainan, teman dekat sekitarnya, ada di ring kedua. Pendidikan eksternal, serta pergaulan apa yang akan dia terima. Dan orang dewasa di seluruh kampung itu menjadi ring terakhir. Pihak yang membuat anak tersebut tambah cemerlang atau sebaliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika seluruh kampung itu dipenuhi lebih banyak contoh yang baik, atau tidak mesti 100% baik semua, insya Allah akan tumbuhlah si bujang jadi anak yang baik. Saat si bujang pergi ke kota, kemana-mana, dia sudah punya pondasi sikap, pemahaman yang kokoh. Sederhana sekali maksud peribahasa ini. Meski implikasinya sangat tidak simpel, karena pertanyaan besarnya kemudian adalah, tidakkah orang-orang sekarang tergerak untuk menjadi bagian satu kampung tersebut? Mendidik anak-anak kita, remaja-remaja kita menjadi baik. Misalnya, hari ini, remaja kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai, internetan. Maka tidakkah orang-orang tergerak untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak tersebut agar bisa memanfaatkan teknologi ini dengan lebih positif, sehat, tidak berlebihan, tidak over, bahkan lebay. Semua tumpah ruah, dan besok lusa jadi korban kejahatan. Tidakkah orang-orang tergerak untuk membangun benteng bagi anak-anak kita? Menjelaskan, baik, tidak semua orang dewasa peduli atas hal ini. Tapi jika memang kita tidak peduli, bodoh amat, maka please, jangan justru jadi contoh buruk. Jangan membuat mereka meniru pemahaman kita, meniru perbuatan kita. Jika kita tidak terpanggil menasehati remaja-remaja kita, maka Mbok ya, jangan menjadi bagian yang menyerang orang-orang yang memberikan nasihat tersebut. Karena lucu sekali, kita sudah tidak remaja lagi. Orang lain sedang fokus menasehati remaja, kita malah yang marah-marah. GR sekali. Jadi istilahnya orang-orang yang dimaksud oleh Bang Terelie. Jadi Bang Terelie ini mengkritik orang-orang yang udahlah jangan sok nasehatin orang lain, urus aja urusan lu sendiri gitu ya. Misalnya kasarnya gitu ya. Jadi Bang Terelie mengkritik orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi pesannya adalah tolong jangan individualis. Artinya perhatikan orang-orang sekitar kita gitu ya. Jaga orang-orang sekitar kita gitu ya. Bukan cuma keluarga kita sendiri, tapi juga kita ikut menjaga tetangga kita juga. Gitu. Istilahnya gitu, kalau kata Bang Terelie di sini. Nanti mungkin saya akan bagikan tulisannya ke Pak Nugon ya, karena saya nggak bisa kirim tulisannya, gitu. Ya. Ini tulisannya masih sangat panjang sebenarnya. Ya, boleh nanti di-share Bu Sarah tulisannya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Fatul Laili. Jadi dari IMM itu bertanya terkait akses video porno.
apakah ada upaya yang paling efektif untuk menjaga anak-anak agar tidak terpapar video tersebut? Selain itu, adakah upaya dari pemerintah untuk menutup akses video porno tersebut? Itu pertanyaannya, Bu. Ya, ini langsung saya jawab atau mau disebutkan lagi pertanyaan selanjutnya, Pak Herman? Langsung aja jawab. Langsung dijawab aja ya. Iya, baik. Jadi terima kasih Dek Fatulaili atau Dek Lala atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah banyak ya, kalau yang saya baca itu di media-media, sebenarnya sudah banyak memblokir situs-situs pornografi gitu. Entah sudah ratusan atau ribuan gitu ya. Tapi ternyata itu masih bisa diakses gitu ya, walaupun misalnya lewat jalur lain gitu atau lewat cara lain. Saya tidak bisa sebutkan di sini karena takutnya nanti karena ini kan disiarkan lewat YouTube ya. Karena nanti takutnya anak-anak mendengar gitu ya. Oh, ternyata ada cara lain gitu untuk mengakses situs-situs tersebut gitu. Dan saya tidak bisa sebutkan di sini gitu ya karena itu terkait dengan keamanannya gitu. Lewat cara lain atau jalur lain itu seperti apa, tapi Pak Nugon mungkin tahu lah ya gitu jalur lainnya itu seperti apa gitu ya. Dan orang-orang dewasa lainnya gitu. Tanya gitu. Nah, sebenarnya sudah ada gitu upaya dari pemerintah memblokir itu dari zamannya dari zaman sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu sudah ada upaya dari Kominfo kita gitu untuk memblokir terus memblokir sampai sekarang gitu situs-situs pornografi itu. Gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa kok masih bisa diakses gitu ya. Makanya saya pernah mengusulkan gitu ketika di suatu forum saya diundang, waktu itu narasumbernya selain saya ada Mbak Tasnim Fauzia Rais, anaknya Pak Amin Rais ya waktu itu kami satu forum. Saya waktu itu mengusulkan agar supaya jalur lain atau cara lain untuk mengakses situs-situs pornografi itu juga diblokir gitu ya, ikut diblokir. Jadi seperti itu. Cuman nggak tahu nanti ya. Nah itu ya tadi pertanyaan yang kedua. Terus kemudian pertanyaan yang pertama, ada upayakah yang paling efektif untuk menjaga anak-anak agar tidak terpapar video tersebut? Nah itu tadi mengajarkan rasa malu gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah punya rasa malu, rasa malu yang tinggi, mereka pasti akan nggak mau mengakses video tersebut gitu ya, mengakses konten-konten pornografi gitu. Kayak misalnya dulu nih ya, dulu waktu saya masih kecil gitu ya, saya tuh selalu ditutup gitu mata saya sama orang tua kalau misalnya ada adegan entah di televisi lah ya, entah itu sinetron atau film gitu yang terkait misalnya ada kissingnya, ada ciumannya itu, pasti saya selalu ditutup matanya kayak gini sama orang tua, sama ibu saya ya terutama, nggak boleh lihat gitu. Dan itu terbiasa gitu, saya jadi terbiasa dan nggak boleh lihat yang kayak gitu. Ternyata itu bukan belum boleh, maksudnya memang nggak boleh lihat gitu. Itu ternyata kontennya orang dewasa gitu kan. Tapi sekarang coba lihat gitu ya, di film-film bahkan ketika saya pernah menonton salah satu film Disney, boleh nggak ya saya sebut di sini filmnya ya Pak Harwan? Nama filmnya apa? Yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak, tapi ternyata banyak anak-anak yang nonton itu. Jadi biar kita juga tahu ya. Kenapa Pak Harwan? Biar kita tahu juga. Ya, salah satu filmnya Pak Harman, Pak Nugon itu Aladin, film Aladin. Nah, itu film Aladin kan sama Disney dimanusiakan kan? Dimanusiakan maksudnya pemerannya jadi bukan kartun lagi gitu, tapi manusia beneran gitu. Nah, ternyata di adegan terakhirnya itu ada konten yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak gitu. Dan ternyata ketika saya menonton itu banyak anak-anak yang nonton itu gitu. Yang seharusnya rating film itu kan remaja ya kalau tidak salah ya 13 tahun ke atas, tapi ternyata banyak anak-anak yang di bawah 13 tahun ke atas menonton itu gitu. Yang intinya gitu. Jadi istilahnya adegan kissing gitu ya, adegan ciuman itu aja kayaknya tuh anak-anak udah terbiasa ngelihatnya gitu. Bukan sesuatu
hal yang tabu lagi gitu. Kalau di zaman saya itu masih hal yang sangat tabu gitu, nggak boleh lihat gitu. Kamu nggak boleh lihat itu gitu kan. Itu orang tua saya gitu ya menanamkan itu. Nggak boleh lihat misalnya orang dewasa kissing gitu atau ciuman gitu ya. Nah, sedangkan di film Aladdin gitu ya, mereka kan belum nikah gitu, kok udah ada adegan itu gitu. Jadi seperti itu. Itu salah satunya ya, Dek Fatul Laili ya, atau Dek Lala ya. Jadi menanamkan rasa malu gitu. Kalau misalnya si orang tua ini sudah menanamkan rasa malu, nanti dengan sendirinya itu anak-anak akan bisa bukan bisa memfilter, maksudnya terbiasa gitu. Oh, ini nggak boleh dilihat gitu. Ini nggak, orang tua aku melarang ini gitu kan. Nanti dia akan menjadi pengingat bagi anak-anak yang lain. Aku nggak boleh lihat itu gitu. Itu terlarang gitu. Istilahnya kayak gitu ya. Kalau misalnya anak kita berani. Nah, itu di Fatul Laili itu salah satunya tadi tanamkan rasa malu. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi Pak Harman? Ada ini satu lagi pertanyaan. Ya terkait dengan apa tontonan itu, kalau kayak Aladdin gitu kan memang film apa movie gitu ya Bu yang di bioskop ya. Tapi sekarang juga ada film-film kartun yang ditayangkan di TV itu ya, yang kalau kita lihat ya, kalau dulu itu kayak ada film apa Keluarga Bart Simpson itu kan film anak-anak, tapi kalau kita lihat adegannya adegan dewasa juga gitu lah. Iya betul, ada konten kekerasannya juga bahkan. Saya pernah nonton soalnya. Bart Simpson itu. Iya, iya betul. Jadi sebelum, bisa juga gini, sebelum apa namanya suatu film itu disediakan untuk anak-anak gitu ya, ditonton untuk anak-anak, terlebih dahulu orang tua harus nonton gitu, harus nonton dulu gitu. Jadi udah ada screeningan nih dari orang tua gitu. Jadi ayah ibu harus nonton dulu nih gitu sebelum anak-anak nonton film itu gitu. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada adegan kekerasannya, udah maksudnya apa namanya, nggak usah ditonton gitu lah ya, atau adegan dewasa lainnya. Jadi seperti itu. Iya, iya. Iya betul. Kalau yang di TV mungkin kita bisa kendali. Kadang-kadang yang agak di handphone itu juga Bu ya. Nah iya, apalagi yang di handphone. Yang di handphone kan nggak ada apa sensor ya, nggak ada Nggak ada sensor. sensor, betul, betul, betul. Iya betul. Bahkan sekarang bioskop kita pun juga apa namanya hanya menyensor sedikit, makanya kan setiap film itu kan dikasih rating gitu. Sengaja dikasih rating karena sensor filmnya tuh nggak seperti dulu lagi Pak Harman ternyata. Saya ketika itu saya pernah baca postingannya sutradara Hanung Bramantyo gitu. Jadi kalau dulu kan sensor filmnya kan banyak tuh adegan yang di-cut gitu kan ya sama lembaga sensor film. Kalau sekarang nggak begitu banyak lagi yang di-cut, tapi filmnya itu disesuaikan dengan umur. Tapi kan masyarakat kita nggak bisa begitu gitu ya. Maksudnya walaupun sudah dikasih umur pun, tetap aja ada anak-anak atau remaja yang misalnya di bawah umur 17 tahun itu menonton film itu gitu. Yang seharusnya tidak cocok untuk mereka gitu. Betul. Iya. Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Riana Siska. Pertanyaannya dari Medan ini. Melihat maraknya kasus kejahatan seksual pada anak, menurut Kak Sarah, apakah efektif jika kita membentuk komunitas-komunitas yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual? Karena saya pernah ketemu beberapa kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Hanya berakhir dengan damai, ganti rugi 5 atau 10 juta, kemudian pelaku minta maaf. Dan anak tidak ditangani dengan baik karena orang tuanya tidak paham bagaimana harus menangani anaknya. Jadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi kasus-kasus pelecehan ini bukan hanya terjadi seperti kayak kasus-kasus maling jemuran aja, maka ada kasusnya itu di lingkungan kita sendiri juga, terkadang bahkan di tempat kita menitipkan anak-anak kita di tempat pendidikan itu pun terjadi gitu. Jadi begitu Bu Sarah. Iya betul Pak Harman.
Saya ikut prihatin dan miris ya, kalau misalnya ada kasus-kasus yang seperti ini, tapi ternyata kasusnya itu tidak terselesaikan dengan baik gitu, atau tidak terselesaikan secara sepenuhnya. Karena apalagi kalau misalnya ini menimpa anak-anak kita gitu ya, yang TK, SD gitu ya, yang nantinya ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nanti dia bisa mendapatkan apa namanya, pemulihan secepatnya gitu, penanganan secepatnya dari psikolog. Mudah-mudahan apa namanya, setelah ini nanti Kak Riana juga bisa ikut mengedukasi ke yang lain bagaimana cara penanganan dan pencegahan kejahatan seksual terutama kepada anak-anak kepada anak-anak itu sendiri. Gitu. Nah, terkait dengan apa namanya membentuk komunitas-komunitas itu saya sangat mendukung sekali gitu. Dan mudah-mudahan dari PRIM ini Pak Harman akan terbentuk pula gitu ya. Mungkin dari PRIM sendiri akan apa namanya membentuk secara serius edukasi mengenai apa namanya bahaya kejahatan seksual misalnya, gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Ya minimal ke keluarga kita sendiri dulu lah. Gitu. Nah, kalau untuk membentuk komunitas-komunitas sebenarnya sudah ada. Jadi apa namanya termasuk Yayasan Peduli Sahabat ini kan sebenarnya sebelum jadi yayasan itu kan kita komunitas ya, Kak Riana. Gitu. Jadi apa namanya kita bukan hanya mendampingi orang-orang yang suka sama jenis, tapi juga ternyata banyak juga kita mendapatkan pengaduan gitu ya dari korban-korban kejahatan seksual, terutama mereka yang pernah mengalami misalnya sodomi di masa kecilnya. Itu ya Allah, saya kalau misalnya baca itu, aduh teriris-iris gitu hati saya gitu, ngilu bacanya ketika baca kisah-kisah mereka yang seperti itu. Gitu. Itu bagus sekali karyanya. Saya sangat mendukung gitu kalau misalnya karyanya bisa membentuk komunitas itu di Medan ya terutama. Nah, terus kemudian belum lama ini juga ada juga apa namanya komunitas, entah ini baru berdiri atau sudah lama gitu. Jadi terkait nama komunitasnya itu kalau tidak salah ingat ya, namanya Jangan Bugil di Depan Kamera gitu. Jadi istilahnya mengedukasi anak-anak muda lah ya, terutama anak-anak muda itu agar tidak yang melakukan perekaman video pornografi itu tadi ya, dan menyebarkannya ke halayak luas, gitu. Karena berbahaya sekali gitu. Jadi seperti itu Kak Riana. Itu salah satu komunitasnya juga ya, karena ini kan muaranya juga pornografi ya, yang jangan bugil depan kamera itu tadi. Itu saya baca di mana ya waktu itu ya, belum lama ini pokoknya. Itu komunitasnya ada gitu. Oke. Sepertinya pertanyaannya sudah hanya 2 itu aja Bu Sarah pertanyaannya ya, dari peserta. Sebentar. Oke. Ya, cukup cuma 2 itu aja. Amin, amin. Iya. Amin, amin Karyana. Iya. Mudah-mudahan lancar. Ya, Karyana usaha untuk membentuk komunitasnya bisa berjalan dan terlaksana di Medan. Ya. Oke. Ini kalau pertanyaannya kalau sudah tidak ada, Pak Agus, apa ada yang mau disampaikan kembali? Pak Agus masih di mute mikrofonnya. Masih di mute, Pak. Baik, oke, sorry. Ya, sekali lagi terima kasih buat Mbak Sarah Mantovani atas sharingnya, bagus sekali. Saya kira ini membuka wawasan dan nanti mudah-mudahan kalau tadi ada dari respon dari Medan begitu ya, ada yang ingin membuka membentuk satu komunitas gitu. Barangkali nanti ada juga yang komunitas-komunitas lain dan saling mengedukasi. Saya kira sekarang trennya adalah begitu. Jadi bekerja sama membentuk satu komunitas dan membuat edukasi bersama gitu ya. Jadi ini membuka wawasan, bagus sekali. Terima kasih sekali lagi ya. Baik. Begitu Mas Herman. Dan sekali terima kasih Mbak Sarah. Oke, kalau sudah apa kita tutup kajiannya?
Ya Pak Agus ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas penyampaian dari Bu Sarah atas materinya, juga kepada peserta yang sudah hadir. Dan untuk mengakhiri kajian kita ini, sama-sama kita bacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini